Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masih bersama saya lagi ya, jadi di channel Huda Noval. Kali ini saya akan memberikan tutorial aplikasi rapor kurikulum Merdeka ya. Baru saya selesaikan aplikasi ini karena di sekolah kami belum melaksanakan kurmer, dan insya Allah semester 1 yang akan datang ini sudah melaksanakan kurmer. Oleh karena itu saya membuatkannya dulu agar nanti dari proses pembelajaran sampai ke pengisian rapot akhir untuk kurikulum Merdeka juga tidak ada kendala Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak menunggu aplikasi lagi dari aplikasi-aplikasi baik itu secara download secara Excel atau yang memang dari kementerian aplikasi e-raport itu. Dari Kementerian Aplikasi e-raport ada Bapak Ibu, dari K13 sampai ke kurmer sudah ada, bahkan sampai ke rapor proyek atau P5-nya itu sudah ada. Namun itu harus satu laptop dengan yang ada laptop dapodiknya, ada aplikasi dapodiknya. Oleh karena itu saya berikan ini bagi teman-teman yang memang untuk guru mengerjakan sendiri dan tidak tidak terpaku kepada operator sekolah yang memang admin untuk rapor di sekolah itu. Oke Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini sangat mudah sekali insya Allah, tetapi juga sama dengan juknis yang dari kementerian e-rapor yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saya punya ya, ada beberapa aplikasi ya, di antaranya aplikasi rapor K13 ada juga. Namun yang kali ini saya akan memberikan e-rapor yang kurikulum Merdeka. Jadi di sini hasil aplikasi saya baru menyelesaikan ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Silakan buka aplikasinya di sini ya, seperti ini ya. Aplikasinya hampir sama dengan yang dari kementerian, tetapi kalau yang dari kementerian itu web ya, aplikasinya pakai web ya, servernya. Kemudian kalau ini jadi hanya desktop aja, jadi saya tidak buat dengan Excel. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan software lain yang juga bisa dibuat untuk aplikasi. Nah Bapak Ibu silakan dibuka nanti ya, ini ya aplikasinya, install dulu Bapak Ibu sekalian. Nah terima kasih teman-teman sudah mendownload ya. Jadi ini saya buatkan ya dalam satu semester mungkin ini ya, ini ya. Lanjut saja, jadi defaultnya nanti ada di C, kemudian dilanjut, silakan ditaruh aplikasinya di desktop ya, klik di sini, kemudian di next saja, dan berikutnya diinstal. Oke, tunggu sampai selesai Bapak Ibu sekalian ya. Nah sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih telah menginstal aplikasi rapor kurmer ya. Semoga membantu ya, hanya untuk membantu teman-teman sekalian agar tidak bingung dan sebagainya ketika nanti sudah mau mencetak rapor. Rapor ini bukan memproses dari awal, jadi ini hanya untuk membantu Bapak Ibu untuk mencetak raportnya saja nanti ketika di akhir pembelajaran. Oke, naik. Nah kemudian selesai, klik finish ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah
Seperti ini tampilan e-raportnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada file edit penulis. Jadi masih belum bisa kita entry apa-apa karena harus login dulu. Ya, hanya yang bisa dilihat ini penulis ya. Nah, dah. Ini ya, jadi ini tidak ada. Kemudian silakan ke login dulu. Nah, login ini Bapak Ibu defaultnya admin, tetapi silakan Bapak Ibu sekalian registrasi password di sini. Ya, coba admin, gitu ya. Jadi silakan di admin. Terserah Bapak Ibu sekalian nanti apa mau diganti atau terserah, sudah ini kan cuma contoh saja ya. Admin begitu, jadi silakan punyanya Bapak Ibu apa nanti terserah. Registrasi password berhasil. Oke, silakan langsung diketik admin tadi Bapak Ibu ya. Admin. Tidak sulit ini Bapak Ibu ya. Jadi cara masuknya cukup registrasi saja. Oke, login Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja. Passwordnya benar. Oke. Nah, ini tadi kan tidak ada ini Bapak Ibu ya, sekarang sudah tampak dan bisa bekerja di sini ya. Data umum ya, data sekolah. Nah, silakan diketik, ditulis nama sekolahnya, ini diganti Bapak Ibu sekalian semuanya sampai selesai fase ya. Jadi di sini saya contoh saja karena saya kelas 5 ya, fase C. Informasinya begitu kan di juknisnya untuk kurmer itu. Jadi fase A, fase B, kemudian fase C itu kelas 4, 5 sampai SMP itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semesternya di sini silakan semester ganjil genap, ini tahun ajarannya, kemudian tanggal raport terakhir berapa. Jadi itu semisal sekarang ini tanggal 24 Juni, informasinya begitu ya. Jadi yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka silakan nanti unduh aplikasinya di link tutorial ini. Kemudian berikutnya simpan. Nah, oke, keluar. Bapak Ibu sekalian, lanjut pada data siswa. Setelah data sekolah, data siswa, maka ikutilah ini. Jadi entry-nya berurutan, jadi biar nanti tidak ada kendala. Cukup ini saja Bapak Ibu. Setelah ini selesai, nanti entry nilainya cukup mudah sekali ya. Nah, ini nah di sini Bapak Ibu sekalian, ini masih ada hitam, berarti di sini file yang saya yang ikut ya. Contohnya yang file itu yang ikut, silakan hapus saja, tidak ada masalah ya. Klik di sini sudah tidak ada lagi ya. Jadi apakah Bapak Ibu ketik satu persatu, silahkan. Dan apakah juga bisa dengan ambil data atau dikerjakan di Excel dulu. Bagi teman-teman yang sudah punya atau Bapak Ibu sudah punya datanya, silakan nanti diambil datanya. Tetapi sebelum mengambil datanya, Bapak Ibu silakan backup format dulu. Artinya meminta format dulu, seperti apa formatnya yang sama seperti ini. Jadi silakan backup dulu. Nah, ingin upload file siswa, oke. Jadi berhasil di backup dulu. Kemudian silakan cari, tadi defaultnya di C Bapak Ibu ya, harus ke C dulu. Nah, di sini aplikasi e-raport kurmer ya. Jadi di dalam ini Bapak Ibu sekalian, di dalam folder ini banyak ya. Jadi tidak usah diotak-atik yang lain. Nanti kalau ini di otak-atik, jadi untuk aplikasinya kalau tidak berjalan kan juga bingung ya. Oleh karena itu tidak usah di otak-atik yang ini sudah. Ini merupakan database daripada aplikasi. Oke, ini ada data siswa, tabel yang sudah di backup tadi Bapak Ibu sekalian, tabel data siswa ya.
Nah, NIS, NSN, ya nama seperti ini sudah Bapak Ibu, silakan diikuti saja kolomnya di sini, sesuaikan kalau Bapak Ibu punya datanya. Saya sudah punya data Bapak Ibu, saya minta ke operator ya. Saya minta ke operator. Nah, di sini tabel siswa, daftar siswa ini ya. Jadi ini saya sudah perbaiki, sudah sesuaikan dengan tabel yang tadi Bapak Ibu, silakan ini. Jadi sudah sesuai dengan tabelnya yang diminta oleh aplikasi. Setelah itu silakan Ctrl C Bapak Ibu sekalian, di copy paste kepada aplikasi yang tadi backup yang tadi. Silakan ini dibuka ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian langsung copy paste ya. Ini Ctrl C kemudian copy paste. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lanjut kepada ini, ditutup dulu, kemudian nah ini perlu diperhatikan, silakan keluar dulu, di sini langsung save ya, save. Kemudian setelah di save Bapak Ibu sekalian, ini pilih dengan Excel yang 50 ini ya, Microsoft Excel 50 ya, _95 workbook. Ini semua komputer atau semua laptop, kalau itu Office itu ada seperti ini, Office Excelnya pasti ada seperti ini Bapak Ibu ya, cari ini ya, ini kemudian di save. Nah, apakah Anda ingin merefresh tadi, ini kan kosong Bapak Ibu ya, tabel siswa yang di sini tadi di C itu kosong, maka silakan diisi dengan yang sudah di copy paste nya tadi ya. Jadi silakan yes. Oke, sudah selesai, ini ada isinya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian kembali ke aplikasi, ke desktop. Nah, itu ya. Setelah ini bagaimana? Silakan langsung ambil Bapak Ibu sekalian. Ambil data. Loh, udah ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, di bawah ini ada file tipenya. Tipenya ini di all file ya. Jadi pilih ini ya. Karena tidak membaca XLS ini, membacanya nanti pada semua file yang akan dimunculkan. Nah, di sini di bawah tadi ya. Nah, tabel siswa. Oke. Data berhasil disimpan. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah masuk ke dalam aplikasinya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu apabila mau mengedit dari sini ya, apabila mau mengedit data siswanya Bapak Ibu sekalian, silahkan diedit saja di sini ya. Contoh ya, atas nama ini, atas nama ini dulu ya, ini itu file. Tidak ada pendidikan sebelumnya, kok tidak ada? Karena pendidikan sebelumnya anak-anak siswa ini sekolah PAUD contoh, atau TK, terserah sudah ini, terserah Bapak Ibu sekalian ya, PAUD contoh hanya ini Bapak Ibu ya, silakan langsung diubah ya. Nah, secara otomatis Bapak Ibu sudah akan mengganti pada posisi yang kosong di sini, PAUD ya, menambah pada posisi yang kosong, diubah saja ya. Jadi contoh lagi Muhammad Taufik juga begitu ya, PAUD. Klik ubah. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika mau menghapus ini kan sudah ada ya. Jadi ketika mau menghapus contohnya ya, silakan klik hapus ya. Nah, kalau mau menghapus ya, sudah Bapak Ibu bisa dilihat dulu ya. Siswa saya yang masuk ini sudah ini, apakah bisa dilihat dulu seperti apa? Silakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah ini ya, jadi atas nama Isma
bisa dilanjut di sini. Nah ini, jadi kesemuanya Bapak Ibu sekalian, jadi siswa yang sudah masuk akan bisa dicetak seperti ini, bisa dilihat. Nah ya, cetaknya ini di sini Bapak Ibu langsung print ya, atau di sini kalau print di sini semuanya ini yang ada itu bisa di print semua Bapak Ibu sekalian. Nah contoh bisa disimpan ke file PDF, ke Excel di sini ya. Jadi ini pilihan simpannya, mau di save as ke image, ke PDF, ke ini, jadi bisa ya, semuanya bisa disimpan dengan satu kali klik saja, semua sudah tersimpan. Contoh ke PDF ya, jadi ini report siswa PDF contohnya ya, mau ditaruh di mana silakan ya, di save. Contoh ya di sini saja ya. Nah ini ketika mau mencetak di sini masih belum ada printernya seumpamanya, silakan langsung di PDF kan ya. Nah di sini Bapak Ibu ya, langsung muncul di default C-nya report siswa ya, silakan buka. Kalau dilihat sama kan seperti yang tadi Bapak Ibu, cuman ini adalah contoh saja proses dari simpan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sudah semuanya ada ya. Wah hebat ini ya, bisa langsung dicetak Bapak Ibu ya, sekaligus langsung bisa dicetak. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Nah oke ya, kembali lagi ke aplikasinya. Ini X sudah ya, sudah ditutup, keluar, sudah selesai siswanya Bapak Ibu. Kemudian data mapel. Nah di mapel ini Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah entrikan, barangkali masih mau diedit silakan ya, atau ditambah Bapak Ibu sekalian ya. Contoh ini saya hapus umpamanya ya. Nah jadi ini pramuka, ke pramukaan bukan pramuka, klik saja seperti ini langsung ke pramukaan, contoh seperti itu contohnya ya, langsung diedit Bapak Ibu sekalian. Nah di sini langsung berubah. Kemudian ada lagi ekstrakurikulernya ya, jadi di sini diklik, kemudian ditambah di sini ekskulnya, ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Pencak silat. Pencak silat Bapak Ibu sekalian, silakan simpan, klik data gagal, karena ini kan menyimpan bukan mengedit ya. Jadi ini ketemu Bapak Ibu ya, data gagal karena ini mau mengedit kok mau menyimpan begitu ya. Edit saja, jadi otomatis di sini Bapak Ibu nah bisa berubah ya. Nah kemudian kalau ada yang agama lain, contoh agama Kristen ya, jadi agama Kristen, Katolik, Buddha, jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa menambah ya. Jadi ini diganti seumpamanya pendidikan agama Kristen, contoh ya, hanya contoh. Ini dihapus ya, kemudian disimpan. Nah agama Kristen sudah, agama apa saja silakan di sini Bapak Ibu ya. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, sangat mudah mapelnya ya. Keluar. Oke, yang berikutnya setelah ini sudah selesai. Nah ini sekarang TP nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Kurmer itu ada namanya ATP, ada capaian, ada TP.
Namun yang diketikkan di sini adalah TP-nya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini saya entrikan ya sebagai contoh saja ya, sedikit ini saya entrikan ini untuk kelas 1. Jadi mungkin ditambah dan juga mengeditnya silakan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian tadi ada apa? Ini di sini agama Kristen ya, agama Kristen. Jadi silakan pilih agamanya. Ini ya. Ini pakai ini aja, enggak apa-apa ya, pakai PAI karena ini otomatis ya. Jadi agama Kristen silakan contoh ini sudah ya. Jadi contohnya saja ini. Jadi silakan simpan. Nah, di sini sudah tertera agama Kristen ya. Dengan tujuan pembelajarannya ini. Mungkin ada anak yang agamanya agama Kristen begitu Bapak Ibu sekalian ya, atau agama apa silakan direncanakan di di mapelnya tadi ya. Nah, sekarang ini gunanya untuk backup tadi. Setelah membackup, restore sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jika mau entry di Excel sudah punya seumpamanya, silakan formatnya ini nanti di backup sama dengan yang tadi itu yang siswa ya. Lanjut Bapak Ibu, keluar sudah selesai, anggap saja sudah selesai semuanya. Jadi data umum ini dari data sekolah, data siswa, data mapel, entry tujuan pembelajaran ini sudah selesai. Maka lanjut kepada data nilai. Nah, data nilai ini Bapak Ibu sekalian, seumpamanya kita klik agama dulu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya untuk mengisi nilai. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu persiapkan nilainya. Ya, jadi di sini ini hanya untuk mengentry data nilai rapot saja. Deskripsi capaian tertinggi, deskripsi capaian terendah. Oh, ini kok tertinggi. Mohon maaf, di sini terendah Bapak Ibu ya. Jadi ini belum diganti. Gak apa-apa, ini tertinggi, ini terendah. Yang penting paham sudah Bapak Ibu ya. Jadi ini salah ketik saja. Nilai raport ya. Jadi ada nilai capaian tertinggi, nilai capaian terendah, nilai raportnya. Jadi yang masuk ke aplikasi ini hanya nilai raportnya Bapak Ibu. Untuk proses TP-nya, ATP-nya, dan capaiannya itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di Sumatip dan di formatif Bapak Ibu ya. Jadi sudah dilaksanakan di pembelajaran, di proses, dan di akhir. Maka Bapak Ibu sudah punya seperti ini ya, jadi nilainya. Mohon maaf, jadi ini saya contoh saja Bapak Ibu, mungkin ini ya. Nah, agama semisal ya, agama TP1, TP2, TP3, TP4 ya, TP5, TP6. Ini semisal seperti itu Bapak Ibu. Saya sudah dapat hasil daripada sumatif dan formatifnya. Jadi atas nama ini murid saya, siswa saya, 8 anak yang sudah diketikkan di sini tadi Bapak Ibu ya. Nah, silakan pilih nama siswa, Isma. Nah, di sini pendidikan. Contoh seumpamanya atas nama Isma ini agama Kristen. Kan sudah ditulis tadi ya, ditambah agama Kristen. Ya, contohnya seperti itu, contoh. Nah, kemudian TP1, TP2, TP3. Nah, TP-nya dulu tadi sudah diinput TP-nya ya, ini otomatis. Cari yang TP tadi itu TP-nya Kristen. Gitu Bapak Ibu ya. Ini seumpamanya ada banyak ya. Nah, ada beberapa TP. Sekarang contoh saja ini. Ya, contoh saja ya. Cari TP-nya yang sudah diketik, agamanya begitu. Ya.
Ini Bapak Ibu sekalian, jadi setelah ini mudah sekali ya. Jadi cari nilai yang tertinggi dari dari nilai ini, nilai TP-nya. Nah ini TP berapa yang paling tinggi? Oh, ini ada TP 4 ya, sampai TP 4. Berarti di sini sampai TP 4 semisal begitu. Jadi ini untuk pendidikan agama Kristen ada 4 TP seumpamanya. Untuk anak yang atas nama Isma Noviana. Gitu ya. Jadi ada 4 TP, TP1, TP2, TP3, TP4. Kemudian cari yang tertinggi. Jadi capaian yang tertinggi itu cari mana? 81, 82, 87 ini. Berarti Isma ini capaian tertingginya adalah TP4. Berarti TP4 klik ini. Nah ini sudah telah tercapai dalam kompetensi memahami. Nah ini sudah ya. Jadi untuk Isma ini di agama Kristen, anggap seperti itu ya. Ini kan contoh saja tadi karena saya belum masukkan TP Kristennya gitu ya. Seandainya Isma ini sebagai agama Kristen ya. Jadi itu. Kemudian nilai terendahnya di mana? Nah, nilai terendahnya pada TP 1. Nah, pada TP 1 nilai terendahnya. TP 1. Oh ini nilai terendah TP 1 tadi. Oh ini ya. Nah, ini nilai tertinggi, nilai terendahnya. Ini ada ya. Perlu peningkatan dalam mengenal dan terbiasa. Kalau kemarin ada Ananda Isma Noviana, yang sekarang saya lihat di juknisnya itu, di contohnya itu tidak ada ya, tidak ada itu ya. Seperti ini saja, perlu peningkatan dalam titik-titik ini, dalam mengenal dan terbiasa. Nah ini ya. Jadi ini untuk deskripsinya sudah selesai. Kemudian nilai rapotnya berapa? Jadi nilai rapotnya berapa? Nah setelah ini dijumlah Bapak Ibu, sebagai nilai rapot ya nanti ya. Nah nilai rapotnya berapa ini ya? Setelah dijumlah, ini sum dan dibagi 4. Anggap seperti itu Bapak ya. Nah 87 ya. Nah ini 83,75 ya, 83 ya. 83 nilai rapotnya ya. Jadi nilai rapot 8 ya. Ini sudah simpan. Sudah Bapak Ibu ya. Ini contoh seperti ini. Seumpamanya lagi atas nama ini Lisa ya, pendidikan agama Islam. Ini Lisa pendidikannya agama Islam. Nah ganti ini, ganti mapelnya ya. Kemudian ini agama Islam ya, di atas ini ya, 2, 3, 4 ya, sama 4 seumpamanya gitu ya. Jadi di sini agama Islam atas nama Lisa sudah dapat ini dari TP-nya, capaiannya. Yang tertinggi berapa? Silakan dilihat. Ini dicentang dulu, dihapus dulu ya. Nah, ini. Oh, TP 1 paling tinggi 90. Klik ini. Terendah 86 TP 4. Terendahnya TP 4 di sini ya. Oke. Sudah selesai, telah tercapai dalam kompetensi mengenal dan ini perlu peningkatan dalam ini. Nah, kemudian nilai akhirnya nilai rapotnya 88. Contoh seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, 88. Oke, Bapak Ibu sekalian, selesai agama. Ya, semua siswa ini kan contoh Bapak Ibu ya. Lanjut kepada pendidikan berikutnya ya, mapel berikutnya ya. Ini Isma Noviana mapel Pancasila ya. Inilah apa, pendidikan Pancasila PKN ya. Nih ya, PKN 1, PKN 2 ya, PKN 3,
Oke, Bapak Ibu sekalian, PKN 4. Semisal PKN ini TP-nya ada 4 ya, jadi sampai ada 10 seumpamanya. Namun yang dicari nantinya adalah capaian yang tertinggi dan terendah ya, semisal seperti ini PKN Bapak Ibu. Nah ini PKN-nya seumpamanya ini PKN ya, tadi dulu begini ya. Oke, PKN ISMA, jadi PKN-nya di sini ISMA itu paling tinggi, oh ini TP4 nya paling tinggi, TP4 paling tinggi, TP4. Nah ini klik, kemudian terendahnya TP berapa, oh sama ya, ya terserah sudah. Kalau sama ambil saja yang paling bagus. Nah begitu ya istilahnya, apa namanya, di petunjuknya di situ cari saja yang paling bagus. Mana yang paling bagus, menetapkan ini untuk yang terendahnya. Nah yang paling bagus dulu karena sama nilainya, jadi cari yang paling bagus. Anunya deskripsinya nanti ketika ditampilkan di rapot begitu ya. Ini coba ya, mengenal aturan di lingkungan keluarga ini kurang. Nah seperti ini ya. Nah kemudian nilai rapotnya berapa, 80 ya, hanya seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan klik, ini juga seperti itu ya. Cari juga, oh 90 92, oh berarti TP2 tertingginya ya, TP2 tertinggi nih, TP2 tertinggi, terendahnya TP 85, TP4 ya, TP4 terendah. Nah ini sekarang nilainya berapa, nah 88. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah sudah 2 saja contohnya, dilanjut dulu ya. Semisal lagi ini bahasa Indonesia, lanjut ya. ISMA bahasa Indonesia TP, cari B ya, langsung ketik B. Kalau ya B di sini langsung muncul B ya, B itu ya. AIS tidak ada, hanya 2 ya. Ya tidak ada ya. Jadi untuk yang bahasa Indonesia TP3 nya tidak ada, saya belum inputkan tadi kan, memang tidak ada. Oke, setelah itu oke 2 saja, atau ini contoh saja ya. Oke Bapak Ibu silakan bahasa Indonesia. Nah ini anggap saja ini bahasa Indonesia, ini kan cuma contoh. Saya sudah dapat seperti ini, maka yang tertinggi dicari untuk bahasa Indonesia. Untuk ISMA ini TP4 ya. Oh TP4 nya di sini tidak ada ya, kasih saja sudah TP4 ya tertinggi. Kemudian terendahnya TP berapa, TP1 ya. Ini kok tertinggi yang diklik. Oke, tertinggi terendahnya gitu ya. Oke, silakan berapa nilainya, nilainya 83. Oke Bapak Ibu, itu ya, simpan. Nah ini jadi dilanjut sudah ya, anggap saja sudah paham, dilanjut ganti kepada Lisa. Ini bahasa Indonesia, anggap seperti itu. Ini anggap paling tinggi, yang paling rendah ini paling tinggi. Dah langsung nilainya dilihat juga 88 ya, 88 sini, silahkan simpan. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya, lanjut sampai terakhir, tidak usah melihat itu ya. Ini guys, ini kan hanya contoh saja. Ini untuk matematika ya, matematika anggap saja ini sudah matematika ya. Seperti itu Bapak Ibu, yang tertinggi yang terendah nilainya 78 87. Oke, langsung kepada Lisa ya. Lanjut ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut saja biar cepat ya ke IPAS-nya itu ya. ISMA ya, kemudian ini IPAS ya.
Oke. Nah, ini contoh dulu ya. Ini kan contoh biar cepat aplikasinya. Saya tutorialnya 78 simpan. Oke, langsung Lisa ya. Ini ya, silakan cari ini ya, anggap saja ini sudah selesai. Simpan. Oke Bapak Ibu, lanjut ke nilai seni. Biar cepat ya. Ini nilai seni ya, anggap ya TP-nya ya. Kan sudah diklik TP-nya tadi. Ini cuma contoh, yang terendah di sini, yang tertinggi di sini. Nilainya 76. Simpan ya. Kemudian contoh lagi mau tidak bisa, data gagal disimpan karena nama siswa atau ini yang Anda inputkan sudah ada. Ini sudah ada ya. Tadi sudah ada, belum diganti nih. Nah, tanding lecehkan ini Bu ya. Bapak Ibu ya. Silakan simpan. Oke, lanjut kepada keluar. Lanjut setelah seni PJOK ya. Kenapa kok saya selesaikan? Karena ketika ada nilai 1 yang belum diinputkan, nilai mapel 1 saja belum diinputkan, nanti tidak bisa dicetak begitu Bapak Ibu ya. Oke, makanya ini saya lanjutkan biar enak Bapak Ibu sekalian. Cuman TP-nya kan belum selesai saya entrikan ini, jadi silakan Bapak Ibu yang entry sendiri. Oke, lanjut. Nah, terendah nilainya 78. Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut kepada Lisa ya, samakan dulu ya. Lanjut ya, kepada berikutnya bahasa Madura ya. Oke, atas nama Ismu bahasa Madura ya. Nih ya, anggap saja ini TP-nya bahasa Madura Bu ya. Ini lanjut ya, lanjut 78 simpan ya. Kemudian Lisa bahasa Madura ini ya, sudah selesai ini. Ya, lagi. Nah, kemudian lagi ya, 8 simpan. Oke. Setelah itu lanjut kepada BTK ya, Isma BTHK ya. Kalau yang Kristen tidak ada BTK-nya tadi ya. Ismu ini ya apalah ya, mapel lain ya. Jadi itu ya, kan Kristen ini kan tadi. Nah, kalau ditambah soal membaca tulis Alkitab seumpamanya ya, satu contoh sebentar, nanti ya keluar dulu ya di data mapel ya. BTK karena tidak ada, jadi kita input baru di sini, baca tulis Alkitab. Nah, seumpamanya seperti itu ya. Ini dihapus. Oke Bapak Ibu, simpan langsung. Nah, ini Alkitab ya. Kemudian ada mapelnya, di sini ya, entry tujuannya. Ini kan otomatis ada Alkitab di sini Bapak Ibu ya, Alkitab. Jadi di sini ya seperti itu ya, Alkitab apa sudah bla 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 ya. Nah, ya seperti ini, silakan simpan. Nah, ini Alkitab ya. Kemudian lanjut kepada nilai BTHK tadi, BTK ya, yang Isma Noviana ini kan tidak ada BTK-nya, jadi Alkitab. Nah, ini kan BTK kan punyanya kita orang Islam seumpamanya ya. Jadi kalau Isma ini orang Kristen, maka ini baca tulisnya Alkitab, contoh seperti itu mungkin gitu ya. Jadi kalau ada nanti seperti itu, kan bukan BTK lagi ya. Nah, ini cari di sini, jadi Alkitab ini nanti ya, kan di sini nanti Alkitab ini ya. Nah, ini ya Alkitab ya, memahami ya, anggap saja seperti itu sudah semua.
Kalau diisi nanti secara otomatis ada ya. Silakan, ini terendah, ini tertinggi ya, nilainya 89. Simpan. Ini apa, jangan diklik ini ya, ini saya mencoba tapi masih ikut, belum dihapus. Tidak usah diklik ini, nanti saya perbaiki lagi, cuma ini contoh saja. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Silakan lanjut kepada Lisawati. Lisawati ini langsung BTK lagi. Ya, BTK ini mana BTK nya? Ini BTK ya, ini BTK sudah. Silakan dilepas dulu ini ya, ini tertinggi terendahnya. Oke, langsung simpan ya. Itu Bapak Ibu. Lanjut kepada bahasa Inggris ya. Isma bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris cari sudah ini, cepat ya, biar ada karena memang tidak ada TP nya. Silakan kalau ada dicari ya. Ini terendah ya. Oke, 78, simpan ya. Kemudian berikutnya atas nama Lisawati bahasa Inggris, ini terendah, ini tertinggi, 78, simpan. Oke Bapak Ibu sekalian, sudah selesai entry-nya, data nilai semuanya, tinggal yang terakhir ekskul ya. Noviana Bapak Ibu ya, ekskulnya pramuka yang ada. Silakan di entry keterangannya agar lebih mantap dalam berpramuka menggunakan seragam lengkap, contoh seperti itu ya. Ini untuk kepramukaan, soalnya Pancaksilatnya ada, ini kan tadi sudah di entry ya, disamakan seumpamanya begitu Bapak Ibu ya, di copy ke bawahnya, lebih mantap dalam pramuka, dalam Pancaksilat seumpamanya. Di sini contoh ini silat. Nah, sakit berapa kali ya, anggap satu-satu saja. Catatan wali kelas lebih ditingkatkan dalam belajar seumpamanya. Silakan disimpan ini Bapak Ibu ya. Nah, disimpan atas nama Lisa sama ya, sama umpamanya sama ya. Silakan simpan. Sudah begitu Bapak Ibu, silakan keluar. Nah, sekarang cetak. Ini kan sudah proses semua, sudah ada. Nih sekarang cetak. Nah, cetak sampul. Tadi ya ada cetak sampul. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, Isma sama dengan yang tadi ya. Jadi Isma Noviana. Nah, ini sampul rapotnya. Ini data sekolah. Oke. Nah, silakan di backup dulu ya. Anggap saja di backup ke PDF ya, semuanya di backup ke PDF dulu, karena tidak ada tidak terkonek dengan printer ya, jadi disimpan dulu. Oke. Nah, ini di data diri ya, data diri tadi ya, itu sudah di data siswa tadi ya. Kemudian ini cetak lembar 1 fase A ya, lembar 1 ya. Jadi untuk fase di sini ya, fase ada fase A ya kan. Untuk fase A itu 1 2 3. Jadi ini tidak ada tidak tercetak nanti seninya ya. Jadi jangan diisi, tadi diisi tidak apa-apa ya. Ini kan contoh saja nih. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang tidak ada tadi. Nah, ini ya tidak ada IPAS-nya ya, IPAS-nya yang tidak ada.
ISMA pendidikan agamanya Kristen. Nah ini kan Kristen ya, jadi ISMA pendidikannya Kristen ya. Jadi ini kalau Islam. Nah coba nomor 2 ini kan, nah pendidikan agama Islam dan budi pekerti LISA ini ya. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi langsung akan berubah secara otomatis di sini. Ini nilai akhirnya atas nama ISMA, capaian kompetensinya ini ya, ini tertinggi, ini terendah. Jadi telah tercapai, perlu peningkatan dalam titik ini ya. Nah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya dapat menyelesaikan ini. Insya Allah ini cukup sempurna menurut saya Bapak Ibu, sesuai dengan juknisnya. Jadi ini ya atas nama ISMA, ini ada di bawah sama dengan yang di aplikasi dari kementerian itu. Kemudian bisa juga di ini ya, jadi semua siswa ini langsung di save, nanti bisa dicetak ya. Nah kemudian berikutnya yang lembar keduanya, lembar kedua. Kalau ini fase C, fase ya, artinya yang kelas tinggi ada IPAS-nya ya. Contoh ini. Nah, ini Kristen seumpamanya ini kan kelas tinggi. Nah, ini ada IPAS-nya sudah. Ya, tertera IPAS-nya di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian lanjut. Nah, ini yang lembar keduanya. Itu kan lembar pertama. Nah, ini lembar keduanya tadi ya. Bahasa Madura, baca tulis Alkitab nih ya untuk ISMA ya. Ini baca tulis Al-Quran, satunya bahasa tulis Alkitab. Itu kan sesuai dengan yang di entry. Nah kemudian ini ya ada 2 Pancasilat ya. Nah, Pancasilat, kepramukaan Pancasilat agar lebih. Jadi ini sakit 1, lebih ditingkatkan belajar. Nah lebih ditingkatkan belajar, nama orang tua sini berubah, ini guru kelas Bapak Ibu, ini kepala sekolah itu ya. Jadi ini Bapak Ibu kemungkinan untuk yang aplikasi e-raport yang saya buat untuk teman-teman agar memudahkan teman-teman sekalian untuk mencetak raportnya, bukan memproses dari awal, tetapi hanya mencetak, mengentry deskripsinya dan nilai raportnya. Oke, terima kasih. Ini rekap terakhir Bapak Ibu sekalian, cetak ya. Nah rekapnya ada 2 siswa ya, ISMA dengan Amelia ini. Jadi jumlahnya rata-ratanya dah ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menonton aplikasi ini ya, tutorial ini. Mungkin ini belum di backup tadi Bapak Ibu ya, belum di backup di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah selesai. Jadi terima kasih telah menyaksikan tutorialnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing untuk aplikasi kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini. Nanti saya lengkapi di sini Bapak Ibu dengan P5-nya ya. Jadi ini nanti lengkap dengan P5-nya. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.